Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada pertemuan pertama ini kita ada ngelakuin intervensi pertama yaitu psikoedukasi. Jadi kita tuh kayak sharing-sharing aja gitu tentang bahaya perokok bagi remaja. Jadi sebelumnya perkenalin, nama saya Zia. Saya Sela, nama saya Nafita, nama saya Nadila. Mulai aja. Pakai sound nggak? Pakai JBL? Pakai speaker. Oh, jangan merokok. Mereka mengalami gejala putus nikotin. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Kandungan kedua adalah tar. Tar dalam asap rokok mengandung berbagai bahan kimia karsinogen yang dapat memicu perkembangan sel kanker di tubuh. Contohnya adalah arsenik, kadmium, dan lain-lain. Tar ini sifatnya lengket dan berwarna coklat. Dan, apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar, yang juga dapat mempersempit saluran udara kecil di paru-paru atau bronchiolis yang bertugas untuk menyerap oksigen. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Karbon monoksida bisa menghasilkan suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh, memaksa jantung bekerja lebih keras, dan mengganggu kinerja paru-paru. Di dalam darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen meningkat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikat dirinya ke hemoglobin jauh lebih mudah jika dibandingkan oksigen. Dan pada akhirnya, karbon monoksida tersebut menggantikan oksigen. Memang, apa masalahnya sih jika oksigen diganti dengan karbon monoksida? Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas fisik seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen, sehingga dapat berakibat fatal. Selain itu, terdapat suatu zat yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organik acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Nah, kemudian masalah apa aja sih yang bakal muncul bagi remaja yang menjadi perokok? Pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah. Rokok dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada otak sehingga dapat mengganggu kinerja otak dan bisa berdampak pada penurunan prestasi dan nilai di sekolah. Kedua, lebih sulit sembuh saat sakit. Hal ini dikarenakan rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Kemudian, kecanduan. Saat remaja memutuskan berhenti merokok, maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mentalnya bisa berdampak pada kinerja sekolah dan perilaku. Remaja yang merokok juga sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi. Masalah selanjutnya adalah perkembangan paru-paru bakal terganggu, seperti sesak nafas, serta batuk yang terus-menerus, dahak berlebihan, dan lebih mudah terkena pilek berkali-kali. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, seperti bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan emfisema. Masalah berikutnya adalah terlihat lebih tua dari usianya. Remaja yang mulai merokok
Di usia mudanya akan mengalami proses penuaan jauh lebih cepat. Ia akan memiliki garis-garis di wajah serta kulit lebih kering sehingga penampilannya akan lebih tua dibanding usianya. Selanjutnya, masalah pada organ reproduksi. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, resiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV. Terakhir, gangguan kardiovaskuler. Remaja yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Jadi, yuk para remaja, kita sama-sama terbebas dari bahaya rokok. Di sini ada data persentase remaja perokok dari BPS. Nah, jadi ini bisa dilihat kalau misalkan ada dua rentang usia, di mana yang pertama ada usia 15 sampai 19 tahun. Terus yang kedua itu ada usia 20 sampai 24 tahun. Nah, ternyata tuh ada peningkatan dari tahun 2002 sampai 2024. Nah, peningkatan itu sangat signifikan ya, bisa dilihat di sini juga. Untuk usia 15 sampai 19 itu ada kenaikan sekitar 5%. Kalau misalkan untuk 20 sampai 24 ada kenaikan sekitar 2, lebih. Banyak juga ya. Di sini ada tanda-tanda kecanduan. Nah, jadi guys, yang pertama itu nggak bisa tuh yang namanya nggak bisa berhenti menggunakan rokok elektrik. Nah, dari kalian gimana sih? Ada nggak sih tanda-tanda kecanduan dari kalian sendiri gitu? Kalau sakit kepala sih ya, kalau sakit kepala ya. Cuman bukan rokok elektrik doang sih, tapi rokok yang lain juga masih sama. Itu yang lain loh. Kadang kalau biasanya kecanduan rokok ini berubah nih, ya, terus perasaan cemas, terus depresi juga, terus sama gangguan konsentrasi. Jadi kalau misalkan lagi ngapain gitu, misalkan karena kecanduan rokok ini bisa jadi ganggu konsentrasi dia. Dan yang terakhir ini ada isolasi sosial. Terus ada efek jangka panjangnya juga, kayak menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan jaringan pernapasan, terus meningkatkan risiko penyakit paru-paru kronis. Ada lagi meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung, meningkatkan risiko penyakit jantung dan kematian. Selanjutnya meningkatkan risiko kanker paru-paru dan kanker lainnya. Dapat meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Terus dapat meningkatkan risiko kematian akibat penyakit jantung, kanker, dan gangguan lainnya. Nah, jadi kan udah tahu ya kalian efeknya bagi diri kita juga, terus bagi psikologis kita juga apa gitu. Jadi gimana nih guys, kalian mau ngurangin nggak atau gimana gitu? Insya Allah sehari 2 bungkus. Kalau pot gimana? Sama aja sih ya. Iya. Yang mengandung nikotin ya? Iya betul, karena kan nyebabin kecanduan gitu kan. Iya benar. Terus Kalau yang lain gimana? Ada niatan mau berhenti nggak gitu? Mau mengurangi gitu? Insya Allah. Langkah kecilnya. Setelah tahu efek-efeknya gitu. Pasti. Insya Allah. Alhamdulillah udah kurangin. Oh, nggak merokok. Yang berhenti sih nggak sering banget ya. Iya. Nggak Lebih sering ke dulu. kalau sekarang lebih ke pot. Kalau dari kalian ada nggak sih yang ngerasain kayak efek-efek kayak gini gitu? Oh ada. Apa? Ada tuh nama habis Yang sakit jantung. Tapi itu Ada. udah periksa ke dokter gitu. Belum. Nggak apa-apa, Sekarang nggak mulai jontokan. Kalau yang lain guys? Kalau gue sih kadang suka sesak napas aja sih.
biar kelihatan ini. Ya, apa sih kita? Malah bohong gitu aja dulu. Tapi semua rokok sama ya? Kan kadang kan ada tuh yang kayak rokosin, tahu kan? Rokok herbal gitu. Rokosin, nah itu apakah penyakitnya sama atau enggak sama dengan rokok yang lain gitu? Ini kan nggak tahu ya. Ini kan nggak tahu. Oh dia ada rokosin dia? Rokok yang Ya, kan hijau, nanya, hijau nanya. rokosin. Katanya ada rokosin, ada rokok obat katanya. Tapi kan ada yang kayak gitu. Ada. Pernah cobain ya? Lu pernah cobain ya? Pernah. Cuman kalau itu kan dia walaupun herbal juga kan tetap pakai tembakau juga ya. Iya. Iya, Mungkin tetap mengandung nikotin juga. Iya. bahaya juga. Bisa bikin kecanduan juga tetap. Iya. Itu lebih rasanya juga enakan sin sih sebenarnya. Boleh kalau cobain kayak. Ya. Oh, iya. Beda. Beda. Terus lalu ada yang mau diomongin? Ditanyain. Iya, mau ditanyain. sharing-sharing aja gitu, boleh. Bandel. Tuh, ditanya dong bandel. Tuh. Lihat dari Gejala lu apa? dia udah Apa kan nggak ngerokok. pusing? Jangan Kalau ngomong ini gitu. kan kenapa kalau itu jadi berat tuh gampang capek. Ngap ya. Iya gitu. Itu mungkin efek dari ngerokok juga kali ya. Benar. Kalau dari situ, Kalau lagi olahraga juga kadang sesek juga gitu ya, apalagi kita melakukan olahraga. Iya, pernah ya emang kalau udah kecanduan itu kayak susah dilepasin sih. Biasa apalagi Kayak di TikTok itu kan. Iya, iya. Jadi tuh orang perokok yang sering olahraga dibanding orang yang nggak perokok tapi nggak olahraga, emang beneran. Maksudnya itu kesehatan tubuhnya atau kepentingannya orang perokok tapi sering olahraga dibanding orang yang nggak perokok tapi nggak olahraga gitu. kalau dari gue pribadi sih lebih baik yang perokok tapi olahraga gitu ya. Iya. Kan jadi misalkan kayak ada kandungan-kandungan zat-zat yang masuk, terus kita juga sering olahraga kan pasti kan ada yang keluar gitu kan. Jadi kalau kata gue sih lebih baik yang itu. Mungkin kalau dari yang lain guys, Sama sih. gimana sih? Tadi udah tahu semua kan ya efek-efeknya apa Udah. gitu. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Semoga dengan edukasi ini bisa Amin. Kabul. mengurangi penggunaan rokok. Amin. Dengan mengurangi berhenti aja. Iya, berhenti Iya, kalau bisa berhenti. Mungkin cukup kali ya sharing-sharing hari ini gitu. Semoga bermanfaat juga gitu. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang ini intervensi kedua. Di sini kita pengen ngasih tahu nih tentang NRT, yaitu nikotin replacement therapy. NRT ini terapi pengganti nikotin. Jadi metode ini dirancang buat individu berhenti merokok dengan memberikan dosis nikotin yang rendah tanpa bahan berbahaya dari tembakau. Lanjut. Jadi guys, NRT itu cara buat salah satu cara buat mengurangi nih namanya nikotin gitu. Sebenarnya tuh NRT itu banyak banget ya. Ada yang kayak koyo, ada yang inhaler, ada yang permen juga. Nah, tapi kita milihnya yang bubble gum karena kayak emang gampang aja buat dikonsumsi juga gitu. Terus cara mengkonsumsinya itu yang pertama dikunyah dengan benar gitu. Kunyah perlahan hingga rasa kuat muncul, kemudian posisikan permen karet di antara gusi dan pipi. Hal ini memungkinkan nikotin diserap dengan baik. Dan ulangi selama sekitar 30 menit. Terus yang kedua, konsumsi harian. Jumlah gam yang maksimum yang dapat dikonsumsi per hari untuk 2 dan 4 mg adalah 24 butir gam. Terus yang ketiga, jadwalkan penggunaan.
Dah. Nih, Oh, dikasih Itu permainan. Alhamdulillah. iya ini. Makasih. Bukan. Ini dijual di mana aja? Rahasia dong. Di apotek ada di apotek. Permen sapi nih. Ya ini permen buat pengganti nikotin. Susu sapi, kemudian susu sapi. Jadi makainya tuh sehari sekali gitu. Kapan aja boleh sih sebenarnya. Sekarang nggak apa ya? Boleh, boleh. Foto dulu yuk. Ayo, Nah. ya. Enggak apa-apa Ini sih. ada bukti. Oh. Ayo Udah, bukti. ya. Ya udah foto. Ayo. Udah kan foto apa? Oh, barang. Lu bikin video nggak? Bikin video gitu. Ini barang nih kita lagi Ya mungkin intervensi yang kedua ini segitu aja dari kita. Semoga langkah ini emang benar-benar bisa buat ngurangin kalian gitu. nih. Oke.